Selamat malam tugas semua. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas T04 yaitu Buimor PLS. Ya, dengan problem melihat startup besutan semakin potensial, Uco sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Misi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Uco selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu setelah melaksanakan UTS, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai penerbit buku, baik dari dalam maupun luar negeri. Sembari melihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan tersebut, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buimor Payless atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan yang harus diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Pembelian 10 eksemplar diberi 5%. Minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, selesai makan siang di kantin, Uco dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalaman berkunjungnya ke book fair, Uco merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jawaban dan nilai transaksi di jurnal buku. Ia yakin dapat mengaplikasikan konsep BMPL dan mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Lalu Dynamic Removal atau DRDR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Uco berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Removal atau DRDR dengan BMPL. Tentunya yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DRDR misalnya, seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buku berbeda dengan 979 87004831 sebagai SBN-nya dan 9780439708180 dengan harga yang berbeda, yaitu buku pertama $35,9 dan buku kedua $14,15. Dengan jumlah buku yang dibeli adalah buku pertama 1 buah dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3, yaitu hasilnya 78,43. Kemudian dengan adanya intensif pemotongan harga BNPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar pelanggannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 buku namanya dan menambah 4 buku di buku kedua. Dengan demikian, nilai transaksinya sekarang adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7 dan memiliki hasil $99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga BNPL, maka untuk buku kedua adalah sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7% dikali 7 sama dengan 97 kali 0,7. Yang berikutnya array for dynamic removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array. Konsep baru memungkinkan lebih dari satu variabel dapat diakses dan diidentifikasi dalam satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan dalam DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi yang bentuknya mengabstrakkan solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array yang memiliki tugas berbeda. Array pertama akan menyimpan ISBN, array kedua untuk menyimpan harga buku, atau price per 1 buku, dan array ketiga menyimpan menyimpan jumlah buku yang dipesan. Kombinasi dari ketiganya membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks bentuk buku pertama. Elemen kedua untuk konteks buku kedua. Dengan prinsip seperti ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi. Contohnya untuk indeks ke-0 dengan ISBN 361 dengan harga 35,98 dan dibeli sebanyak 0. Indeks kedua, indeks pertama atau yang di sini terus indeks pertama, tetapi dia sebenarnya sudah menjadi indeks kedua karena array itu dimulai dari 0 dan diakhiri dari n,1. Dengan baru berikutnya untuk indeks yang kedua dengan ISBN 180 dengan harga $14,15 dengan
dengan jumlah buku atau eksemplarnya adalah 7 buah. Limitation. Buku diidentifikasi dengan ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Ini pembelian adalah satu eksemplar dari satu buku. Dibelikan membeli buku jadi masing-masing dengan jumlah eksemplar berbeda. Jumlah buku yang paling banyak adalah 3 ISBN. Untuk setiap buku dari 3 warisan itu ada ISBN, price per eksemplar, quantity per eksemplar. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Maka untuk membaca masukan secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti dengan triple dash pada saat membaca masukan. Contohnya diberikan ada buku seperti ada contohnya seperti ini. 361 harganya 35,98 dengan jumlah buku 1, baru 180, 1,15, 3, baru 361, 35,98. Di sini minus 1, berarti buku sini buku yang ada di sini dikurangi 1, baru buku yang ada di sini tambah 4, baru menghasilkan input $97,77. Masuk ke algoritmnya. Di sini pertama saya membuat mendeklarasikan string array SBN dengan 3 indeks. Ada baru berikutnya array jumlah buku 3 juga. Saya membuat itu untuk jumlah buku yang ada di sini yaitu pada indeks ke 0 yaitu bernilai 0. Baru jumlah untuk indeks yang pertama itu saat 0 juga, dan untuk jumlah indeks kedua yaitu 0 juga. Baru ada array harga dengan 3 indeks juga. Itu saya juga mendeklarasikan untuk harga indeks ke 0 yaitu nilainya 0. Harga untuk indeks pertama harga nilainya juga 0, dan harga untuk indeks kedua harga nilainya juga 0. Berikutnya untuk rel total harga. Saya juga membuat 3 array yaitu dengan total harga pada indeks ke 0 juga hasilnya 0, total harga dengan indeks ke 1 nilainya 0, total harga dengan indeks kedua nilainya 0. Baru saya mendeklarasikan total akhir 1, lalu mentegalkan I, jumlah buku 0, jumlah buku 1, jumlah buku 2, baru I sama dengan 0, baru jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0, string buku 1, string buku 2, integer 0, integer 1, integer 2, 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, sama dengan 2. Baru pertama itu adalah membuatnya, itu pertama menginput ISBN ke I, atau indeks ke I. Sebelumnya itu dikasih tahu indeks I itu adalah sama dengan 0. Dan untuk indeks ke 0 itu adalah ISBN 0 adalah triple dash. Jika benar maka program berhenti. Itu berarti true dan menghasilkan assign I sama dengan 3. Jika ditelusuri ke bawah I sama 3 menghasilkan while itu maka loopingan while ini itu I kecil 3 akan bersifat false dan melanjutkan ke bawah ini. Berikutnya jika false atau ISBN-nya berjumlah angka atau string bukan berjumlah triple dash, maka dilakukan perbandingan, yaitu inputan yang ada di sini itu ISBN I pertama ini adalah dibandingkan dengan ISBN 0. Jika true dia akan masuk ke dalam sini, yaitu 0 sama dengan 0. Jika true buku 0 sama dengan ISBN I, baru dengan indeks I, baru dibandingkan lagi. Jika ISBN indeks ke 0 sama dengan buku 0, jika true maka I sama dengan 0. Baru masuk ke dalam inputnya, yaitu input harga ke I, indeks ke I, juga input jumlah buku indeks ke I. Baru dibuatlah sini itu jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 tambah jumlah buku indeks ke I. 0 baru dibuatlah desain itu 0 sama dengan 3. Berikutnya ditambah yaitu I sama dengan I tambah 1, I tambah 1. Berikutnya jika dia bersifat false, yaitu jika ISBN 0 tidak sama dengan buku 0, maka di berikutnya adalah buku 1 sama dengan ISBN 1. Karena mungkin saja ini tidak termasuk indeks ke 0. Itu sama seperti sebelumnya, yaitu I sama dengan 1, input harga ke indeks ke I, jumlah buku indeks ke I, jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku ke I, baru dideklarasikan 0 sama dengan 3, I tambah 1. Baru berikutnya jika tadi ini sudah false, maka jika ini false, maka dibandingkan lagi, yaitu ISBN ke I. Ini ISBN indeks ke I dibandingkan dengan ISBN ke 1. Jika true dia masuk ke dalam if lagi atau berincing, itu 1 sama dengan 1, buku 1 sama dengan ISBN ke indeks ke I, baru masuk ke dalam berincing lagi perbandingannya.
jika tuh masuk dituliskan ada kita mendesainkan I sama dengan 1 karena ini merupakan indeks kedua atau tapi tertulis sebagai indeks ke-1. Baru menginput harga indeks ke-1-nya, input jumlah buku indeks ke-1-nya juga, baru mengesain jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku ke indeks ke-1, lalu kita mengesain 1 sama dengan 3, lalu I sama dengan 1 tambah 1. Itu berguna untuk jika dipinginkan lagi sekali lagi, maka dia akan masuk ke dalam sini. Ke dalam sini. Dalam sini. Jadi misalnya jika ISBNI dibandingkan dengan ISBN 1, indeks ke-1 salah, maka dia akan dibandingkan ke dalam ISBNI ke ISBN indeks kedua. Jika dia true, maka dibandingkan lagi. Itu ada buku kedua sebagai disamakan dengan ISBN kedua, ke I, lalu masuk lagi ke dalam branching. Dengan I sama dengan 2, maka ini adalah indeks kedua, yaitu input harga indeks kedua, input jumlah buku indeks kedua, baru ada assign, kami mengassign jumlah buku kedua sama dengan jumlah buku kedua tambah jumlah buku indeks kedua, lalu 2 sama dengan 3, I sama dengan 0. Berikutnya, jika tadi terpenuhi I-nya ini, yang didapatkan dari masing-masing paling akhir ini adalah lebih besar daripada 3, maka masuk ke dalam sini. Ini untuk menentukan diskon dari example masing-masing. Itu jika jumlah buku ke 0 lebih besar sama dengan 20, maka dituliskan harga ke indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 dikurang harga indeks ke 0 dikali dengan 12/100, ini sama dengan 12% sebagai diskonnya tadi sebelumnya. Sama sebelumnya, jika buku 0 lebih besar pada 10, maka dapatkan diskon 5%. Sama dengan yang ini juga, itu jika jumlah buku lebih besar lebih banyak minimal 5, maka mendapatkan diskon 2%. Lalu kami mengesankan total harga indeks ke 0 sama dengan harga 0 dikali dengan jumlah buku ke 0. Berikutnya adalah perbandingan untuk buku indeks pertama. Sama seperti sebelumnya, jika dia besar 20 sama dengan 20, maka diskonnya 12%. Jika dia 10, maka diskonnya 5%. Jika dia minimal 5, maka diskonnya 2%. Berikutnya adalah untuk indeks kedua. Jika dia true, jika dia besar 20 juga, maka dia akan masuk ke 12%. Jika dia minimal 10 buku, maka 5%. Jika dia minimal 10, jika minimal 5 buku, baru masuk ke 2%. Lalu kami membuat indeks, baru mengesankan total harga indeks kedua ini adalah harga kedua yang dapat dari masing-masing branching dikali dengan jumlah buku yang dibeli. Baru adalah total akhirnya. Total akhirnya itu adalah total harga indeks ke 0 dari yang awal, lalu jumlah total harga pertama ditambah dengan total harga kedua. Ini. Lalu baru dibuat teruskan outputnya itu adalah to fixed total akhir 1,2. Ini sebagai 2 angka di belakang koma. Langsung aja. Misalnya ini dimasukkan baru 50,19. Iya. Lalu baru dimasukkan lagi untuk ISBN kedua, indeks ke-1 dengan harga 22,11 dengan jumlah 2 buku. Masukkan lagi adalah ini adalah terjadi penambahan tadi. Nih. Lalu dengan harga yang sama yaitu 50,19, yang berbeda cuman jumlah bukunya, jumlah bukunya bertambah 10. Baru dimasukkan indeks buku yang kedua ini. Nah, dia akan masuk indeks buku kedua dengan harganya $14,15 dengan jumlah bukunya 4. Lalu dimasukkan ini adalah pasti ini adalah indeks ke-1 atau yang kedua sama indeks ke-1 dengan harga yang sama itu 22,11 dengan jumlah 2 buku
baru dimasukkan itu masukkan indeks buku yang kedua, ke satu, maksudnya indeks satu tapi dia dua, baru 22,12 juga, tiga buku, lalu masuk buku yang terakhir, dengan $14,15, pengurangan 4, baru kita akan mengakhiri programnya dan lihatlah hasilnya sama. Sekian dari saya. Kesulitan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, cara pengubahan pada saat di pertambahan indeks pertama pada inputan pertama untuk dijumlahkan dengan inputan yang kedua. Karena jika saya masuk ke inputan yang kedua, maka dia mengulang lagi ke inputan pertama sehingga mengganti indeks yang pertama yaitu indeks 0. Atau yang kedua adalah kesulitannya, eh, eh, indeks yang pertama itu dia bisa disimpan nilainya di dalam array, tetapi pada saat masuk kedua untuk penjumlahan indeks pertama, indeks nolnya dengan indeks pertama, i-nya terhitung sebagai indeks pertama, sehingga indeks pertama yang kita cari itu kan nilainya tidak ada, sehingga membuat program itu error. Jadi kesulitannya itu bagaimana cara membuat indeks ke nol itu ditambah dengan indeks pertama yang indeks kedua yang sudah kita input untuk kedua kalinya. Sekian dari saya, terima kasih.